Siji loro telu bedos kembali lagi di Coming Podcast Wayahe Kandamani. Selamat malam buat teman-teman seluruh Indonesia, Cirebon, terutama Cirebon Timur dan kawan-kawan Gubangers. Malam hari ini kita kedatangan bintang tamu dari pencetus atau pendiri Buruk Cepot. Ya, silakan perkenalkan Mas, namanya siapa, asal dari mana? Nama saya Yadi, asal dari Gubang Mekar. Biasa dipanggil siapa nih? Biasa sih dipanggil Mamang. Mamang, berarti Mang Yadi nih? Bisa. Ya, Mang Yadi. Kita ngobrolnya biar santai aja, Mang Yadi ya itu makanya. Kebetulan Buruk Cepot ini sudah banyak muncul di sekitaran kita, apalagi sering muncul di acara-acara karnaval dan juga sekarang sudah merambah ke acara hajatan juga, Mas ya. Sudah lama sih. Sudah lama juga ya, karena bentrok dengan pandemi, jadi jarang sekali nongol sekarang ya, Mas ya. Iya. Ya, pertanyaan dari teman-teman semua, awal mulanya terbentuknya Buruk Cepot itu bagaimana, Mas? Awal mula terbentuk Buruk Cepot itu nggak sengaja sih sebetulnya. Hanya iseng-iseng. Ya kita kan biasa bikin yang lucu-lucu gitu Ya. Akhirnya kan bikin sesuatu kreasi. Kan setiap tahun itu kan ada yang namanya pesta laut atau Oh ya, pesta laut Nadran Gubang itu, Mas ya. Biasa kan ada arak-arakan. Ya. Jadi kan kita mau menciptakan suatu arak-arakan atau pameran yang beda dari yang ada, tapi memunculkan kesenian yang ada di Gebang. Oh, berarti tetap dikemas dengan balutan seni Dan humor juga ya. Berarti yang identik dengan seninya tuh apa, Mas? Apakah di musiknya atau bentuk dari buruknya atau bagaimana? Ya kalau Gebang sendiri kan yang muncul yang sekarang bukan kesenian buruk. Iya. Selain buruk kan kita juga ada yang lain, tapi kan dominan buruk. Iya. Makanya kan kita mau memunculkan kesenian asli dari Gebang, itu berupa buruk, dengan kita yang biasa tampil atau biasa bikin lucu-lucu, jadi disatuin. Oh, di satu padukan akhirnya jadilah Buruk Cepot itu. Alhamdulillah orang yang mau dibikin buruk tersebut mau juga. Ya, kita kenal dengan sosok Mas Cepot ya, itu ya, yang jadi sosok buruk itu ya. Ya karena menuai banyak komentar dari warga-warga Gebang, bahkan sekitar Gebang juga, bahwasannya ya memang lucu gitu. Tapi tetap kesan seninya dari musik terutama masih tradisional ya, Mas ya? Masih tradisional. Awal kemunculan Buruk Cepot kan kita nggak punya alat, kita masih minjem. Ya. Tapi setelah berjalan kita ada rezeki, alhamdulillah kita punya alat sendiri, alat tradisional khas Buruk Gebang. Insya Allah kalau nggak pandemi dan ada job, kita akan tampil tapi beda dengan buruk-buruk yang sudah ada. Jadi akan ada inovasi baru gitu. Inovasi baru. Wah, iya. Jadi kita juga harus mengikuti perkembangan zaman gitu ya. Tapi nggak meninggalkan akar budaya dan adat yang ada di Gebang. Nah, tetap itu salah satu ini, Mas ya. Iya. Salah satu harus yang tetap kita pegang, bahwasanya apapun bentuk kreativitas, karya apapun yang kita buat, kita harus tetap memegang prinsip unsur budaya yang ada di daerah kita sendiri gitu ya. Sangat bagus sekali teman-teman. Dan alhamdulillah banyak sekali responsif dan juga sudah banyak tersorot media, Mas ya. Sampai ada beberapa media yang memuat berita atau seputar Buruk Cepot tersebut ya, Mas ya. Iya. Gimana kesannya atau perasaannya sampai sebagai pimpinan atau pencetus gitu? Ya alhamdulillah kita pribadi merasa bangga karena karya kita diterima oleh masyarakat. Ya terus kan kita nggak muluk-muluk juga sih, punya cita-cita bagaimana Gebang itu ada ikonnya. Iya pasti. Karena kalau kita lihat Bali ada barong,
Kita lihat Cirebon ada tari topeng, walaupun Gebang juga masih wilayah Cirebon, tapi kan Gebang atau Cirebon Timur itu kan berkembang lagi. Ikon Cirebon Timur apa sih yang muncul? Kan nggak ada. Makanya kita mau memunculkan ikon Cirebon wilayah Timur itu buruk. Makanya kita mau tampil bahwa ikon Cirebon wilayah Timur buruk gitu ya. Karena perlu diketahui juga buat teman-teman seluruh Indonesia, seluruh Cirebon, bahwa di Gebang ini sangat dominan sekali yang namanya orang hajatan pasti ada buruk, Mas ya. Iya, itu yang mungkin menjadi salah satu ide terbentuknya Buruk Cepot, Mas ya. Nah, jadi dengan tetap memegang erat kultur budaya, adat istiadat, juga dibalut dengan salah satu keunikan tersendiri dari Buruk Cepot sendiri, gitu ya, Mas ya. Itu biasanya di acara apa saja Buruk Cepot keluar, Mas? Biasa kan karnaval, biasa kan kalau ada yang manggil karnaval. Terus acara sunatan, pernikahan juga. Pernikahan juga salah satu foto yang sering diupload itu pernikahan itu ya, yang ada pengantin naik itu. Dan itu sangat unik sekali untuk orang-orang yang baru saja lihat, atau ya itulah keunikan tersendiri dari Buruk Cepot ya, Mas ya. Nah, untuk kesusahannya atau kesulitannya dalam mencetuskan Buruk Cepot itu apa, Mas? Kesusahannya itu adalah kurang diterimanya dari keluarga yang jadi buruk. Karena katanya malu, jangan jadi buruk. Ya, maluin. Cuman kita meyakini yang jadi buruknya. Gimana, setuju atau enggak, srek atau beli kalau kayak dari Gebang itu. Nah, pada akhirnya rela. Keluarga rela, sudah tahu sih orangnya kayak gitu. Karena memang Cepot kan kayak gitu, lucu orangnya. Ya lucu, memang Mas Cepot itu lucu orangnya, makanya ya pantas aja kalau saya yang lihat gitu, maksudnya lucu juga, unik juga, makanya kebanggaan tersendiri atau ikon tersendiri dari masyarakat Gebang gitu kan. Pasti ya itu ya, kalau misalkan ada acara pasti keluar ya. Nah, pasti keluar itu ketika ada acara-acara. Kan setiap tahun biasanya kan ada haul Pangeran Suta. Nah, ya itu tampil juga. Wah, luar biasa sekali berarti. Jadi sudah haul Pangeran Suta Jaya itu berarti udah tersorot ke media, banyak media, berarti sudah lumayan terkenal juga, Mas ya. Setiap tahun kan ada jadwal haul Pangeran Suta Jaya. Terus 17-an di desa. Biasanya kan kita karang-karang kan ngadain arak-arakan ya. Nah, kita tampil biasanya duduk ngeramein aja 17-an. Dan itu pasti rame, Mas ya. Alhamdulillah, karena ya kemunculan Buruk Cepot kadang banyak sekali masyarakat yang menanti-nantikan sosok Buruk Cepot ketika terutama acara ini ya, Mas ya, festival Nadran ya. Itu pasti keluar karena itu ikon tersendiri. Nadranan Gebang kalau nggak ada Buruk Cepot kurang lengkap ya, Mas ya. Nah, bisa diceritakan gimana bisa sampai terbentuknya Buruk Cepot, pembuatannya gimana? Itu kan kalau saya lihat tubuhnya itu kan kita buat sendiri ya. Iya. Nah, itu gimana kesulitannya, ceritanya bagaimana? Bisa diceritakan, Mas, buat teman-teman semua biar tahu. Ya, pertama bikin itu apa ya? Kita nggak langsung bikin. Enggak. Kita itu kan ngerancang dulu, tapi nggak ada yang tahu. Nggak ada. Cuma saya pribadi ngerancang, tapi ditaruh di rumah. Taruh di rumah. Ditaruh di rumah. Nggak ada yang tahu. Nah, bahkan panitia Nadran nggak tahu. Bahkan panitia Nadrannya nggak tahu. Saya kan sempat diomongin sama panitia Nadran. Kau bikin apa? Iya. Arak-arakan sampai hari kan. Besok arak-arakan nggak ada. Sedangkan yang lain, grup yang lain sudah ada. Jadi gitu ya. Sudah ada di tempat, sudah ada di lapangan. Bentuknya sudah jelas. Sudah ada. Mas belum jelas bentuknya. Dimarahin. Cuma ada gerobaknya doang. Cuma ada gerobaknya doang itu, Mas, apa itu? Nah, jadi setelah itu kan kita bikin jam berapa sih?
jam 2 pagi. Wah, jam 2 pagi berarti malam banget, tengah wengi. Nonton wayang dingin sih. Oh, nonton wayang. Oke, siap-siap sebelum lanjut ada wayangnya. Kita nonton wayang jam 2 kita pulang, terus kita ngerakit. Kan sudah ada bahan-bahan. Makanya sudah ada. Makanya jam 2 kita rakit. Alhamdulillah nggak lama sih. Dan jadilah Buruk Sepot. Awal keluar berarti 2000 berapa? Awal keluar ya bisa tahun berapa ya? 2000 berapa? 2017 apa 2018 lupa sih. Tapi kemunculan ramenya tuh sekitar tahun 2018 ya. Iya. Ya, setahun segituan ya Mas ya. Muncul rame itu banyak respon baik dari masyarakat, respon pesan lucunya juga ada. Dan memang tetap yang namanya musiknya itu musik bener-bener tradisional ya Mas. Iya, duduk tradisional. Apalagi tuh Ya ada tutukan, ada gong, kecrek. Dan sekarang musiknya sudah diinovasi lagi pakai yang baru ya Mas. Apa tuh? Sekarang kan kita ada macam-macam sih, tapi tidak meninggalkan yang Lama. tradisional juga. Yang baru itu apa Mas? Sekarang kita punya yang baru itu angklung. Oh, jadi musiknya sekarang juga bisa pakai angklung. Bisa tergantung yang minta. Tergantung yang minta ketika ada permintaan dari masyarakat gitu. Jadi begitu teman-teman. Jadi sudah bukan pakai, maksudnya nggak monoton satu dengan duduk, tapi tetap itu masih tetap dipakai ya Mas. Sekarang sudah musiknya sudah modern pakai angklung ya, yang sekarang lagi ngetren ini Mas ya. Iya. Nah, terus untuk kedepannya setelah mungkin pandemi berlalu, kemungkinan banyak lagi festival, banyak lagi acara-acara besar yang mungkin bisa melibatkan. Nah, target dari Master sendiri apa? Target ke depan untuk Buruk Cepot kan sudah kita siapkan. Kita sudah mempersiapkan untuk ke depan, kita mengembangkan. Kita sudah punya alat, alhamdulillah sudah punya buruk yang asli. Jadi kalau nanti tampil kita ada yang asli. Oh, jadi wah, berarti sudah sangat punya inovasi yang sangat bagus juga ya perkembangannya. Dari melihat responsif, apakah itu melihat responsif dari masyarakat atau bagaimana Mas? Sehingga inovasinya itu cepat. Iya sih, kita lihat dari masyarakat juga. Iya, jadi mengenai tanggapan responsif masyarakat karena sangat ramai, jadi inovasinya terus berkembang sehingga masyarakat tidak bosan begitu Mas ya. Iya. Nah, untuk pemeran utama atau yang jadi Buruk Sepotnya itu, nah itu biasanya apakah ada jeda istirahat atau apa? Itu kan panas tuh, dia satu badan dengan rangkanya itu. Apakah sering ada keluhan dari yang bersangkutan? Kalau keluhan sih nggak terlalu sih. Kalau ada lah beberapa. Cuman kan bisa keluar. Iya. Jadi aman-aman saja ya. Aman. Karena kan dia itu nggak begitu capek karena dia itu duduk. Oh, jadi itu duduk? Duduk. Nggak berdiri? Enggak. Saya kira itu berdiri karena posisinya tegak. Jadi itu duduk? Duduk. Karena di dalamnya itu ada bangku. Ada bangkunya? Karena kita juga manusia. Karena nggak mau lah. Kalau kita lihat, kalau kita mau nggak kita jadi begitu. Ya, jadi kita terus jam-jaman. Iya, berarti kita juga memperhitungkan, sudah dipertimbangkan semua akhirnya teman-teman. Berarti ya saya kira itu berdiri karena badan dan kaki gitu yang kelihatan. Iya. Oh ya, berarti sangat perhitungan sekali ya, bukan asal-asalan teman-teman. Perlu diketahui juga buat teman-teman Kebanges bahwa yang malam ini kita bicarakan ya ini untuk agar semuanya tahu, tidak ada pihak yang diberatkan atau apa ya Mas. Jadi semua fair. Iya. Kan kan Buruk Cepot kan di atas gerobak. Ya. Kita kan takut kenapa-napa. Makanya kan di dalam itu ada sabuk, betul. Ada sabuk. Kan takutnya kan jatuh. Iya. Bisa jadi ketika lagi enak-enak jalan rem mendadak jatuh ya.
Berarti di dalam juga ada sistem pengamanan juga. Ada sistem Luar biasa teman-teman. Ini patut diapresiasi untuk masyarakat Gebang dan semuanya. Benar-benar sudah diperhitungkan dengan matang gitu. Tidak hanya semena-mena untuk hiburan semata, tidak hanya menguntungkan salah satu pihak ya, tapi semuanya, semua pihak yang terkait pun masyarakat itu benar-benar pure begitu adanya dan sudah diperhitungkan secara matang. Terus juga ini barangkali ada pertanyaan dari teman-teman, berarti bisa kan untuk diundang ke acara hajatan, pernikahan ataupun sunatan itu bisa? Bisa sih. Nah udah buat teman-teman barangkali punya hajat, punya acara karnaval apa, siap nggak? Di mana aja Mas siap? Insya Allah sih kalau apa ya? Kalau kitanya apa ya? Ada waktu? Ada waktu. Maksudnya semua yang terkait bisa? Iya, kalau semua tim bisa, insya Allah bisa sih. Tuh teman-teman, kalau misalkan barangkali punya acara teman-teman dimanapun kalian berada, nanti kita kasih kontaknya di bawah ya. Bisa hubungi aja Mang Yudi ya, Mang Yadi sebagai pencetus atau pendiri Buruk Cepot untuk ikut meramaikan di daerah kalian sendiri. Pasti dijamin ramai, dan itu salah satu keunikan tersendiri. Bahkan bisa juga dinaiki ya Mas ya? Bisa. Nah, bisa juga dinaiki. Saya pernah lihat tuh yang buat pengantin ya. Dan aman itu. Aman. Tidak, maksudnya itu kan rangka terbuat dari bambu ya. Bukan bambu, itu kayu kaso. Oh, berarti memang bener kuat ya? Kuat, tapi sekarang sudah ganti. Sudah ganti dengan besi lebih kuat lagi. Bisa juga untuk pengantin barangkali laki-laki dan perempuan ya. Bisa. Depan dan belakang naik Buruk Cepot, kita iring ya Mas ya. Dan bukan hanya itu, ada musiknya juga Mas ya. Ada musik tradisional. Musik tradisional, apalagi sekarang sudah ada angklungnya. Pakai musik angklung juga. Benar-benar sudah pesat sekali perkembangannya. Tapi ya dikarenakan ada pandemi jadi jarang keluar sekali ya Mas ya. Jangan dikandangin. Tapi semoga saja, berdoa saja untuk teman-teman bahwa pandemi ini cepat berlalu agar kita bisa kembali melihat hiburan karnaval itu yang sangat dirindukan lagi masyarakat umum gitu kan Mas. Nah, untuk kira-kira tahun ini adakah pentas atau kemunculan Buruk Cepot lagi? Di manakah itu kalau misalkan boleh tahu? Sekarang belum ada karena kan belum dibolehkan. Jadi kan masih belum bisa. Tapi kalau permintaan bisa. Maksudnya kalau permintaan banyak atau gimana? Permintaan alhamdulillah. Kalau banyak sih nggak terlalu, cuma ada. Oh iya, iya. Tapi karena terhalang pandemi ini jadi agak terganggu dan tidak bisa ditampilkan Mas ya. Begitu teman-teman, sabar saja, kita tunggu dan berdoa bahwa pandemi ini segera berlalu dan kita kembali menikmati hiburan lagi, melihat karnaval-karnaval yang hampir setahun ya, kita setahun lebih nggak ada karnaval. Biasanya Ngadranan ada karnaval, karena pandemi ini belum. Tapi semoga saja. Biasanya Ngadranan itu bulan berapa Mas? Biasanya kalau di Gebang Mekar itu bulan berapa sih? Kadang bulan 11, kadang bulan 12. Berarti akhir tahun ya? Tahun. Kemungkinan semoga cepat berlalu, bisa lah ya. Tapi sejauh ini apakah sudah dipersiapkan untuk ininya rancangan acara festival atau apa? Sudah disiapkan atau belum? Kalau disiapkan, emang kita sih sudah siap. Sudah siap. Jadi tinggal kapan aja kita langsung cereng gitu. Enggak persiapan lagi, semua sudah siap. Tapi saya sangat disayangkan adanya pandemi ini menghalangi kita semua untuk kembali memunculkan karya, kembali menunjukkan kreativitas dan budaya-budaya yang seharusnya kita lestarikan ya Mas ya. Iya. Dan juga buat pesan buat teman-teman bahwa dimanapun kalian harus tetap memegang kultur budaya kita, dimana kita lahir, disitulah kita harus memegang erat
budaya dan adat istiadat ya Mas ya. Sebagaimana terbentuknya Burong Cepot ini lahir dari ketidaksengajaan dan didasari dari unsur budaya, adat juga. Sangat bagus sekali teman-teman. Pertanyaan berikutnya, Mang Yadi tersendiri sekarang pekerjaannya sebagai pedagang sih, pedagang keliling. Iya. Tapi ketika ada pentasan tetap ikut terjun langsung, apakah tim dan teman-teman yang lain yang terjun? Tergantung kayak repotan. Terlalu kesibukan ya? Kesibukan. Kalau kitanya repot banget, kita nyerahin ke tim semuanya. Kalau kitanya sempet, kita terjun kita. Nah, ada berapa tim ketika mentas atau kita tampil itu berapa tim? Termasuk buruknya juga, cepotnya juga. Ada berapa tim, Mas? Banyak sih. Kira-kira ada berapa orang yang kita? Kalau sama pemusik sekitar sama yang dorong apa ya, ada 20-an itu sekitar 20 orang teman-teman. Kalau misalkan teman-teman punya hajat atau apa, siapkan ya, makan aja juga, minumannya juga untuk 20 orang ya. Tapi segitu belum termasuk banyak ya Mas ya? Belum termasuk banyak, segitu masih sedikit lah. Tapi untuk segitu orang pertunjukan yang sangat unik dan kalau kata saya sangat lucu sekali ketika melihat Burong Cepot muncul itu. Ya udah, pesan buat masyarakat sekitar atau masyarakat seluruh Indonesia, terutama di kawasan Cirebon Timur, terutama Gebang, apa Mas? Pesan-pesannya biasanya untuk masyarakat Gebang khususnya, ayo bareng-bareng ngangkat seni budaya asli sing Gebang. Karena wis akeh kesenian asli Gebang ditinggalna ning wong Gebang. Bahkan sing kita prihatin, Burong itu kan punya Gebang ya. Burong itu kan asli milik Gebang ya. Kok setiap tampil di acara-acara hajatan, kok Burong yang ada di depan? Iya. Seharusnya kan Burong itu ditaruh di belakang, di depan musik, karena menurut kita itu juga. Oh, menurut ya memang asal-muasalnya memang begitu ya. Dulu iya, itu Burong nggak ada itu, potongan nggak ada. Iya, memang dulu Burong ya Burong saja Mas ya. Iya. Potongan itu karena inovasi dan seiring berkembangnya waktu. Kita juga nggak menyalahkan sih, ya, karena itu perkembangan zaman. Jadi kan pada ngikutin. Tapi insya Allah ke depan Burong Cepot kan kita punya satu set juga sih, ada potongan, ada apa. Selama ini kan kita tampil beda dengan Burong yang lain. Kalau Burong yang lain kan Burongnya di depan. Kalau kita potongannya yang di depan, Burongnya yang di belakang. Memang sebenarnya begitu Mas ya. Dulunya begitu ya. Dulu nggak ada potongan. Iya, maksudnya formasinya itu Burong di belakang, maksudnya di depan salon lah, ibarat di depan sound ya. Enggak, dari kemunculan ada potongan itu di belakang Burong sih. Sampai sekarang belum ada yang kayak saya, nggak ada. Cuman saya pengen sesuatu yang beda, pengen mengembalikan bahwa itu hak kita loh. Kita harus di depan salon. Karena kalau kita buat karnaval setiap desa laut, kita karnaval kita ngadain musik ya. Karena kan kita ada di depan musik, bukan di depan yang lain. Jadi kita ambil dari situ. Nah, begitu juga tadi pesan-pesan yang sudah disampaikan, bahwasanya kita harus bangga apa yang ada di daerah kita. Kita harus angkat dimanapun itu, bahwasanya Gebang punya banyak yang harus dieksplor, entah itu seni, budaya, bahkan kehidupan masyarakatnya pun harus dieksplor, karena sangat terkenal sekali Gebang sebenarnya. Makanya kita sebagai warga Gebang, ayo sama-sama
kita tunjukkan bahwasanya kita punya karya, kita punya sesuatu adat istiadat, punya seni. Jadi biar masyarakat lain tahu, oh Gebang tuh ada ini, Gebang tuh ada ini. Dan juga memang benar tadi yang dikatakan bahwa sebenarnya Burok itu milik Gebang. Nah awal mulanya ada Burok itu kalau nggak salah Burok Balong berdiri, ya kita juga kurang begitu tahu sih. Sebelum Burok Balong atau Burok namanya Burok Sukasejati ya, itu ada lagi. Tapi itu yang sangat terkenal pada masanya Burok Balong. Burok Balong itu tahun 90-an. Nah itu saya dengar dari cerita orang tua bahwasanya dulu sangat terkenal sekali pada masanya Burok Balong itu ya. Dan memang mempunyai karismatik tersendiri ya dari Buroknya itu. Makanya kita patut bangga. Gebang punya banyak yang harus kita tunjukkan. Kita jangan tinggalkan karena perkembangan zaman Mas ya. Tetap inovasi tetap ada, tapi awal atau asal muasalnya harus kita tetap tonjolkan. Begitu pula dengan Burok Cepot ya. Iya. Ya sudah, saya akhiri perbincangan kali ini. Terima kasih untuk Mang Yadi yang sudah datang ke sini, wawancaranya, obrolan kandanya ini ya di acara kami ya. Saya ucapkan banyak terima kasih karena dari sini kita mempererat tali silaturahmi, juga sama-sama kita mengeksplor apa yang ada di Gebang, apa yang kita punya, apa yang ada di sekitar kita tunjukkan supaya harapannya seluruh Indonesia tahu bahwa Gebang ini benar-benar luar biasa teman-teman. Ya, sekian dari saya. Terima kasih banyak. Jangan lupa subscribe official seputar Gebang official. Dan juga tadi yang saya omongkan masalah Burok Cepot, ketika ada apa-apa silakan kontak personnya ada ya. Yang butuh buat acara karnaval, hajatan, pengantin atau sunatan boleh juga Mas ya. Bisa. Silakan nanti ada kontak personnya kita taruh di bawah. Dan juga jangan lupa ya, kita tetap harus bangga pada budaya kita sendiri ya. Terima kasih. Saya Azril, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.